Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat Bapak Ibu Guru seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Eri Satria Yudatama. Saya merupakan guru sosiologi di SMA Negeri 28 Jakarta. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin berbagi praktik baik dalam pembelajaran sosiologi yang telah saya lakukan. Pembelajaran sosiologi yang bermakna dan menyenangkan. Mengapa bermakna dan menyenangkan? Perlu Bapak Ibu ketahui, kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan bagi saya seorang guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang fleksibel, bermakna, menyenangkan, dan memberikan ruang kepada peserta didik dalam pengembangan karakter dan kompetensi yang dimilikinya. Oleh karenanya, judul video praktik baik yang saya buat yaitu Pembelajaran Teras Sosiologi membuat komik digital berbasis aplikasi Komik Live dalam materi fungsi lembaga sosial fase E SMA. Filosofi teras sosiologi sendiri bagi saya bahwa pembelajaran sosiologi di kelas peserta didik bisa merasa nyaman, bisa bersantai, dan berkomunikasi dengan temannya secara leluasa seolah-olah peserta didik berada di teras rumahnya. Situasi awal yang saya hadapi dalam pembelajaran di kelas saya bahwa peserta didik tidak lepas dari yang namanya kemajuan teknologi. Khususnya peserta didik pada saat ini memiliki perangkat smartphone dan laptop di dalam kelas pembelajaran. Namun, yang saya amati, peserta didik belum maksimal dalam menggunakan teknologi yang dimilikinya. Peserta didik masih banyak menggunakan smartphone yang dia miliki untuk bermain game online, bersosial media, atau menonton anime, drama, dan sebagainya. Hal ini menjadi tantangan bagi saya sebagai seorang guru yang mana harus bisa mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan teknologi peserta didik. Hal ini tentunya sejalan atau selaras dengan filosofi Bapak Pendidikan Indonesia, Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwasanya dalam kegiatan pembelajaran harus mengikuti perkembangan zaman yang dilalui oleh peserta didik. Oleh sebab itu, saya mencoba melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan membuat komik digital berbasis aplikasi Komik Live. Langkah dalam pembelajaran teras sosiologi dengan membuat komik digital berbasis aplikasi Komik Live. Yang pertama, saya melakukan asesmen awal di dalam kelas saya. Asesmen awal ini bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari peserta didik dalam proses pembelajaran, kepemilikan teknologi dalam pembelajaran, dan kemampuan awal peserta didik dalam materi yang saya ajarkan. Asesmen awal yang saya lakukan menggunakan Google Form yang berisi pertanyaan-pertanyaan sederhana yang kemudian akan bisa kita lihat langsung jawabannya pada menu responden. Kemudian yang kedua, dari hasil analisis asesmen awal yang sudah saya lakukan, saya membuat modul ajar mengenai pembelajaran komik digital berbasis aplikasi Komik Live. Di mana di dalam modul ajar ini berisi rancangan pelaksanaan pembelajaran yang akan saya lakukan dari mulai kegiatan awal, kegiatan inti, hingga kegiatan penutup, yang mana nanti peserta didik akan menampilkan hasil komik digital yang telah dia buat dan dipresentasikan di depan kelas. Kemudian yang ketiga, saya mempersiapkan aplikasi Komik Live, di mana aplikasi Komik Live ini bisa kita unduh di dalam internet dan mudah untuk bisa digunakan karena sudah banyak sekali tutorial yang mengajarkan aplikasi Komik Live di dalam YouTube. Setelah saya mempersiapkan kegiatan pembelajaran tersebut, kita mulai merencanakan desain untuk membuat komik digital secara bersama-sama, dan peserta didik dibagi ke dalam beberapa kelompok dan mereka akan menyelesaikan pembuatan komik digital sesuai dengan rencana konsep desain yang sudah dibuat. Dalam proses pembelajaran komik digital ini, saya melakukan monitoring secara berkala kepada setiap kelompok untuk melihat progres dan kemajuan serta menanyakan kendala yang dihadapi peserta didik dalam membuat komik digital. Hal ini tentunya sudah menjadi salah satu prinsip dalam pembelajaran Merdeka Belajar bahwa kita dengan peserta didik harus bisa selaras
dan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan sehingga peserta didik akan mendapatkan pengalaman yang bermakna. Setelah komik digital selesai, maka peserta didik akan mempresentasikan komik di depan kelas. Dalam presentasinya, peserta didik diberikan ruang dan keleluasaan. Peserta didik diperbolehkan berpresentasi menggunakan komik digital yang sudah dia buat, baik dalam bentuk PDF atau dalam bentuk PPT, atau peserta didik melakukan role model dengan mempresentasikan secara sosiodrama dari alur cerita komik yang telah dia dibuat, sehingga peserta didik akan mengekspresikan kreativitas dan kemampuan yang dia miliki dalam menyampaikan materi yang sedang dipelajari dengan menggunakan komik digital yang sudah dia buat. Setelah semuanya presentasi selesai, maka peserta didik melakukan refleksi hasil pembelajaran bersama kita hari ini, di mana peserta didik diberikan kesempatan untuk menyampaikan apa yang dia peroleh, kesan dan pesan dalam pembelajaran yang telah dilaksanakan. Demikian praktik baik yang telah saya lakukan mengenai pembelajaran teras sosiologi membuat komik digital berbasis aplikasi ComicLab dalam materi fungsi lembaga sosial fase E SMA. Sekian dan terima kasih. Harapannya video yang telah saya buat ini dapat menginspirasi Bapak Ibu guru seluruh Indonesia untuk bisa mengimplementasikan pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, dan memberikan ruang kepada peserta didik untuk mengembangkan kompetensi dan karakter yang dimilikinya. Salam hebat Bapak Ibu guru semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.